tulah atau kuah. Nah itu seiring itu lalu kita menggunakan itu. Karena dengan diberi tulah itu sama saja di frame, kau kena ngelakuin kena dosa kan begitu. Nah itu disebut tulah atau tuah. Nah kamu belum ngapain ini kamu dapat tuah di leluhur atau apa rezeki lancar itu kan kapitalis itu. Kau yang ada rezeki lancar itu kan kapitalis itu. Padahal ketika kamu meningkatkan frekuensi sukacita dan ketenangan ini rezeki ini jalan sendiri. Tapi kan kamu sama Tuhan kan hitungan begitu. Jadinya ya itu kapitalis karena dididik percampuran di okultis dan kapitalis nyampur dari sudi era-era itu. Nah sekarang kita bersih resep tandang gawe itu ya begitu. Baru engkau ngerti manunggaling kawula Gusti, kembali ke sastra cetha agar kita bisa meramu lagi ajaran untuk pegangan ke generasi penerus. Samsara atau cokro itu cermin. Apa yang Anda lakukan itu tercermin di jagat raya ini. Sebagaimana gaung. Om itu getar mantul lagi ke jenengan. Maka diri kita itu jagat alit dan jagat besar ini, jagat ageng ini, buana ageng ini jadi satu dengan kita, tidak terpisah. Nah apa yang kita berikan ke alam itu akan kembali ke kita. Karena pancamahabhuta, udara, air, apapun juga kamu minum lagi. Ketika kamu kontaminasi, ketika kamu rusak, ya kamu masukkan itu lagi ke tubuhmu. Sementara tubuh itu dibentuk dari saripati pancamahabhuta. Kalau kamu makan makanan hasil eksploitasi di tanah yang banyak menyimpan bangkai orang-orang yang mati dibunuh, hidupmu mesti depresi. Karena tanah yang kamu ambil itu mengandung memori orang yang pernah dibunuh. Kasus 98, kasus apa itu kamu makan depresi. Karena gentayangan dalam diri kamu dan itu minta disampurnakan kan gitu, atau diperluas atau di luar, dan itu logis. Nah, maka ketika kita harus mengetahui membedah lebih dalam tentang punarbaur atau manetes itu penyempurnaan, disampurnake. Terus kowe bangga terus ketika kamu diikuti leluhur, terus aku nih mbahku tuh biar mbahmu yuk kayak dosa nih podoe. Pasti ada posisi manusiawinya saat berjalan. Namanya jadi wong podoe. Nabi sebelum jadi nabi yo nek dosa cuma kan gak diceritakan kan begitu. Nah kita mulai terima diri kita karena ada berbagai macam jagat itu sangat kompleks, sudah terinskripsi di dalam diri kita. Nah sekarang reinkarnasi pertama itu apa? Regenerasi sel. Paling gampang Anda pahami tentang konsep regenerasi. Misalnya dokter ya. Kalau yang dokter mesti harus paham tentang regenerasi sel. Ketika adanya sel mati dan sel baru, itu proses eksistensi akan tetap ada sebagaimana jagat. Ketika ada siklus kematian dan siklus kelahiran, pasti jagat ini akan berevolusi. Tapi kalau siklus itu selesai kiamat, maka diri kita itu adalah sel dari jagat raya, partisipasi atas keberadaan jagat raya ini, partisipasi kolektif. Anda bisa menghirup nafas, mengeluarkan nafas, reinkarnasi, sirkulasi ulang. Anda bisa makan, bisa menjadi kotoran, reinkarnasi. Kalau sistem itu sudah berhenti satu saja, kiamat, syukur Anda mengalami gangguan. Nah, ini kita amati dari itu saja dulu, baru merekam kepada jejak yang lebih dalam, lapisan yang lebih dalam. Karena untuk mencapai langit sabtuju itu kamu harus melihat taraf langit sabtuju sampai sidratul muntaha. Apa sih gitu? Diri kita itu memiliki lapisan yang sering saya katakan, satu fisik, kedua eterik, tiga astral. Jadi enak orang mati 7 hari, saya keluar tinggi itu astral. Uap-uapnya atau baunya masih Anda rasakan getaran. Ya, ketiga, keempat mental, kelima baru spiritual, 6 kosmik, 7 nirvana. Minimal sampai ke spiritual saja dulu, tidak usah jadi kosmik. Terus mentang-mentang kamu mau jadi bulan, mau jadi bintang, gede nangen-nangen, jalani saja yang alam mental, selesaikan dulu. Nah alam mental ini sangat susah, apalagi banyak kita diajari tentang ajaran okultis, mitologi. Itu sebenarnya untuk menyandarkan kita kepada kebutuhan rasa safe, aman. Maka kalau aku merasa dimongkakan kawah di hari leluhur itu aman, itu hanya energi. Ketika Anda berada di safe, energi Anda naik, safety. Akhirnya bagi orang yang labil itu dibutuhkan, sebagaimana jimat bagi orang yang labil dibutuhkan. Tapi kalau usaha dalam nggak butuh, jimatnya diri kamu sendiri, pengetahuan, kesadaran gitu. Nah ini yang harus kita bersihkan di era ini, kita luruskan. Jadi siji ngomong ajaran Nusantara itu harus bangkit, tapi ajaran ini didelik-deliki. Itu sebenarnya pengaruh politik.
Ya, di waktu-waktu itu politiknya sangat genting sekali. Barang siapa mengajarkan ilmu tentang kasunyatan, itu akan disikat oleh kepentingan politik. Sebagaimana Mbah Siti Jenar kan begitu. Kalau era sekarang kan Pak Ahok, karena terlalu raiso mempan-papan, disikat kan begitu. Nah mungkin dari budaya inilah ke frame leluhur kita akhirnya menurunkan itu pokoknya ya. Kamu pokoknya nanti melakukan ini. Yang penting ilmu itu lakunya. Saya wajarkan segini, nanti Anda harus proses ngelakuin sendiri. Kalau tidak dilakukan sendiri, Anda nggak ngerti apa yang saya wajarkan ini. Atau gitu, biasanya ya, semanggut itu sudah ngalami, tapi entah di kehidupan yang mana. Gadok nih mas, asli cocok. Berarti kamu sudah ngalami di waktu itu, tapi ya lali gimana itu? Karena pikiranmu itu bisa lupa, tapi tubuhmu tidak lupa. Hidungmu itu ada mbahmu, ada mbah Cangga, ada mbah Kantung Siwur, itu mengingat. Maka kemampuan tubuh kita itu peka sekali sebenarnya. Tapi sekarang karena dididik banyak menggunakan pikiran jadi prasangka, kemampuan persepsi itu menurun, reseptor tubuh itu menurun. Akhirnya nggak was kita kalah sama anjing itu. Jadi membaca firasat sudah nggak bisa merasakan karena sibuk di sini. Dan itu budayanya sekarang begitu, terlalu administratif dan dimasukkan ke sini. Intelektualnya macam. Jadi dalam jangka panjang membeku. Dong kayak gini, bunuh diri nanti. Karena nggak ada getaran. Nah ini kan akhirnya pada kemerungsungnya karena apa? Peti mati. Sebenarnya kan takut mati. Dan itu ilusi dualitas mati. Saya rasa paling gak salahnya ke situ, kalau nggak bingung mesti dasarnya bingung tuh peti mati. Tidak sah berarti. Karena manusia tuh takut dirinya tidak ada. Lah kita itu memang tidak ada. Sejatinya ingsun itu orang yang ada itu Sang Hyang Widi, jadinya Tuhan. Dan siapa kok wedi? Karena ada hukum dosa dan neraka mas. Bom ditusuk sama bokong yang dulu materi dan itu terus di frame setiap hari. Di frame setiap hari. Nah padahal itu digunakan untuk mengendalikan seseorang yang masih labil kesadarannya. Maka ada tataran namanya syariat. Takut itu boleh, tapi kalau ketakutan berlebihan itu yang bermasalah. Takut itu adalah naluri. Sebagaimana kita tuh punya instinktif untuk mengamankan diri kita dari bahaya kebakaran, kejar anjing, dan sebagainya, itu boleh. Tapi nah itu kamu gunakan terus menerus tidur, takut tagihan utang apa ya, itu nanti yang dalam jangka panjang kamu akan program diri sakit. Nah ini jejak-jejak dari sejarah dan dari perjalanan Pundalim tadi. Yang kedua nanti ada nama teosofi. Nah kalau teosofi itu sudah masuk ke dalam okultisme itu luar dalam ajaran agama mempelajari tentang hukum mitologi yang ada di luar magis saji leluhur. Tapi dikembangkan leluhur kita menjadi lebih halus, menjadi konsep kakang kawah hadere sedulur papat limo pancer. Mempercayai kakang kawah hadere itu di luar diri kita dan itu mendampingi kita dan duduknya ada di arah. Jadi umanis atau legi, paing, pagi, liwon kan itu konsep sedulur papat limo pancer. Yang akhirnya diserap oleh Kanjeng Sunan Kalijaga di era Jawa Pertengahan menjadi konsep Sokabat Nabi 4 Muhammad 1 5 diinskripsikan ke dalam ajaran kita. Maka Kanjeng Sunan Kalijaga itu ahli memasak menurut. Akhirnya menjadi kejawen. Nah kejawen itu isinya ada kejawen Nasrani, KKJW itu kejawen Islam, yaitu Serat Wirid Hidayah Jati itu ada kejawen Konghucu. Jadi agak sangat kejawen itu paling benar. Setiap orang memiliki itu. Karena kejawen itu hasil memasak dari ajaran Jawa. Nah Jawa itu bukan agama tapi way of life, jalan hidup. Jawa itu jalan hidup. Jawa, jiwa, Jawi. Nah terus sebenarnya pulau ini tiang Jawi, aduh Jawi artinya luar berarti memang asing. Jawa itu artinya dalam, getaran terdalam, jenuh, ngerti, weruh, dunung. Jiwa itu main, konsep berpikir yang jernih, runtut, sistematis, sadar. Ketika Jawa dan jiwa tersatu menjadi mahakarya namanya Jawi. Jawi itu hasil karya saat sang rasa dan dima itu sudah nyambung. Akhirnya jadi karya nyata, karya tingkah laku, karya tindakan, konsep berpikir, dan akhirnya menjadi wujud-wujud terserah. Ada wujud HP, wujud apa itu hasil dari itu. Nah, di teosofi itu mempercayai tentang konsep manunggaling kawula Gusti. Karena mulai mencari energi itu ternyata sumbernya tidak di luar, tapi di dalam. Dari mempercayai ajaran kakang kawah di sedulur papat limo pancer atau catur kandapat itu baru dikembangkan masuk ke dalam menjadi ajaran teosofi.
ajaran manunggaling Kawula Gusti itu mulai mendalami bahwa sesuatu itu bersumber di dalam, bukan di luar. Karena tidak terpisah, getarannya di dalam, sumber energi ada di dalam. Dari proses pencarian di luar, foto syariatnya kan begitu, dan masuk ke dalam. Diringkes mengikuti hakikat manunggal, tidak pernah terlepas dengan Gusti. Nah, setelah mengajari teosofi, baru masuk ke teologi. Ajaran yang dikembalikan keluar dari hasil olah yang di dalam, menjadi sangkan paraning dumadi sastro cetha tertulis, menjadi sastro cetha, sastro jendro hayuning raden gitu. Baru dibukukan di luar sebagai pegangan prinsip. Baru dari pegangan prinsip ini menjadi bekal untuk apa? Memayu hayuning bawono, atau konsep satrio piningit. Nah, satrio piningit yang memayu hayuning bawono ini, cita-cita agar manusia itu dipimpin oleh yang piningit. Siapa yang piningit? Rasulullah sendiri. Ketika setiap orang memiliki piningit-piningitnya sendiri mulai bangkit, ya pasti mencerminkan pemimpin yang bagus suatu ketika. Tapi kalau rakyatnya masih mau disuap, ya jangan harap pemimpin itu akan menemukan yang tepat. Tidak ada. Nah, premisnya dibenahi dulu dari sini, baru dibawa ke sini. Kalau di sini masih bingung, dari sini bawa ke sini. Kita aja bolak-balik. Maka saya sendiri mengajarkan untuk era sekarang sangat berhati-hati untuk ngomong tentang hal yang irasionalitas atau niskala atau gaib. Itu berbahaya. Ketika manikemnya belum mater dan sudah terisi frame-frame dari ajaran-ajaran okultis itu, tahayul. Tahayul pertama ditakut-takuti singkat organ neraka, tahayul kedua itu demit dan omongan aku dimong mbakku, ora percaya aku. Walau itu digunakan untuk itu masalahnya. Dan ini tidak seharus energinya. Maka kudu mudoroso ben ketok isine, dari isi itu mekar biji jadi bunga, baru proses berpikir. Maka sekarang harus butuh rasionalitas dulu. Nanti nek wis mentok baru irasionalitas. Skala dulu, nanti baru niskala. Skala dulu, nanti baru niskala. Dibenahi dulu perspektif luarnya, baru nanti dari dalamnya dikerjakan. Kalau era sekarang harus begitu. Kalau zaman dulu disuruh laku tok, akhirnya bangsa kita, leluhur kita kehilangan sastro cetha. Akhirnya ketika mau mendalangi ilmu itu selalu sing tutup, susah. Enaknya pas semua golek ana gum susah angin, kangelan bocah saiki golek gum susah angin itu gimana? Gale kakung tapake kontol angayang, kuwi pas semua itu. Wis haloko. Karena leluhur tidak punya kemampuan rasional lagi pada era-era itu. Ngerti nih, aku ngalami kuwi, piye carane kita analogikan lho gitu. Karena dia gak analogikan atau tak sosok-sosok saya angel ngajarkan sebagaimana mitologi di era-era itu digunakan untuk konsep lestari alam. Karena kalau tidak rusak, pohonnya ditebangi, mata air yang jernih di rusak, padahal itu bagian dari kita. Karena nggak didandani, mesti dilakoni. Ketika di Bumi Putra, naskah-naskah kita diterjemahkan oleh Belanda, apa yang terjadi? Penjarahan candi, peripetnya hancur, kepalanya di kotak jual. Saya sedang berusaha memulangkan beberapa kepala Buddha Siwa yang dijual di luar negeri. Masih saya mohonkan ke teman-teman saya untuk bisa dikembalikan pulang. Dan emas peripet itu ambil, berarti yang menghancurkan orang kita. Karena mesti tahayulisme lagi. Karena semenjak tahayul itu, seiring itu dimainkan oleh beberapa sekelompok ya raksasa dajjal besar dengan menanamkan konsep kapitalis. Maka pada waktu itu ketika orang sono itu perang ke sini dengan anak kita yang ada di Vietnam saja kan kalah sebenarnya. Secara battle itu kalah, tapi secara war dia mendeklarasi menang. Kenapa? Ya karena dia berhasil menghancurkan ajaran komunis dan mengganti menjadi ajaran kapitalis. Dan ini diiringi okultisme. Orang Jawa diperes untuk merasa rasa butuh kadunian dan lain sebagainya, modal, tidak berkarya. Itu padahal artinya tidak melekat kepada keduniaan, itu ada di dalam konsepnya. Dan Basuki ya powo beo gitu. Tapi karena sudah diperes untuk wes apa sih penting lagu surga, yang penting ibadah, gak saya nyambut kayak teman-teman dunia ini gak penting. Celoko, itu dihapusin. Nah setelah itu kamu tidak mau bekerja, akhirnya apa-apa diambil. Terus akhirnya nuntut, aku ini dijajah, wah ya itulah yang terjadi. Maka kita bareng-bareng gunain dulu itu ya. Nah, nanti terus dari situ okultis dikembangkan sebagai konsep tulah atau tuah, tulah atau kuah. Nah itu seiring itu lalu kita menggunakan itu. Karena dengan diberi tulah,
itu sama saja di frame, kena ngelakoni kena dosa kan begitu. Nah itu disebut ulah. Atau tuah, nah kamu ngapain ini kamu dapat tuah di mau leluhur atau apa rezeki lancar, itu kan kapitalis itu. Kau yang nganggap rezeki lancar itu kan kapitalis itu. Padahal ketika kamu meningkatkan frekuensi sukacita dan ketenangan ini rezeki ini jalan sendiri. Tapi kan kamu sama Tuhan kan hitung-hitungan begitu. Jadinya ya itu kapitalis karena dididik percampuran di okultis dan kapitalis nyampur dari di era-era itu. Nah sekarang kita bersih, terus tandang gawe itu ya begitu. Baru engkau ngerti manunggaling kawula Gusti, kembali ke sastra cetha agar kita bisa meramu lagi ajaran untuk pegangan ke generasi penerus. Kita menjadi seperti ini satu karena dinamika, ya pasti ada dinamika kehidupan pasti ada. Dan secara literal paling pokoknya memang mbah kita yang hayam muru itu gagal menginskripsikan atau mentransfer ajaran-ajaran kepemimpinan yang bersifat budi luhur itu gagal. Di saat itulah mulai terjadi kekacauan saat Raja Kramawardhana dan Pramodawardhani itu sudah goncang, tidak memiliki kemampuan seperti leluhur sebelumnya. Nah, apakah kita akan mengulang itu? Kembali ke panjenengan. Kalau Anda tidak mentransfer ajaran-ajaran itu lagi, jagat Dewa Batara itu malah koyok Libya ya, suatu ketika. Jadi gue lahirnya, ya Allah, ini kok aku dilahirkan, kok dewe segala koyok ini kamu sendiri. Gue pakai pilihan untuk mengelola alammu biar lestari, jagat tak paringi ke kamu semua, aku ini gak melu duweni, sak mripatku, sak irungku, sak rasaku, semua tak kasih ke kamu. Gue sih ngemis jaluk, tapi tingkah lakumu itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Dan itu lagi itu kan kasus nyata. Nah kita ini kan tidak nyata setiap hari itu. Nah kita benahi dulu konsepnya begitu. Nanti di kampus-kampus semoga universitas itu mengarah ke situ. Seperti Kadewa Guru kan. Jadi nek mau buku itu jangan hanya mengkutip tulisan itu yang dipermasalahkan, tapi mengkutip energi dan jejak pikiran itu harus. Makanya nek mau buku itu nyari insur gitu. Terhubung dengan David Hawkins, dengan siapa terhubung. Nah itu nek gak diizini kamu itu gimana ngambil itu mengkutip energi itu berbahaya. Akhirnya belajar ilmu gendeng kan gitu. Karena kamu mau coba buku tidak ada gurunya, karena kamu nggak izin kepada yang menjejakkan energi itu. Nanti kalau di kampus ritualnya mau baca buku, mau ngambil kutipan buku, izin sama yang menulis, sama jiwanya yang menulis, biar terhubung gitu ya. Karena kita mempunyai kekayaan energi, jadi percaya tentang energi. Nah itu yang sering terjadi. Anda membilangnya nek percaya kiyo nyoto kan, itu energi. Karena Anda tidak bisa memahami energi itu dengan ini, maka kowe bilang dengan pasemon itu tadi. Itu kekayaan Nusantara karena sudah memahami tentang konsep energi. Baru nanti semoga akan terlahir Satrio Peningit. Nah, Satrio Peningit itu iso lari ya gara-gara kita. Kamu mau memproyeksikan apa? Kalau proyeksimu selama ini sudah kesadaranmu semakin naik, energi semakin konsumsi, semakin seimbang, Satrio Peningit akan lahir. Karena mereka lahir dari diri kita. Mereka lahir dari diri kita. Gak dirapal-rapal. Aku bakalan cah cilik saka etan. Etan itu wiwitan dalam diri kita. Itu pas semua lagi. Terus buat yakini begitu terus dan teko-teko gendamu tidak melakukan apa-apa sama sekali. Maka rubah kesadaran kita harus hijrah. Jagat Dewa Batara ini Ngarcopodo ini terdiri dari dinamika. Jadi dinamika itu dibutuhkan untuk evolusi. Maka harus hijrah. Dari satu tempat yang kita pahami, dari satu situasi kita harus bertumbuh dan berkembang. Jangan malah turun. Nanti suatu ketika bertemu lagi sudah beda. Nah disinilah kira-kira si Kundalini itu polanya adalah mengembalikan keseimbangan di dalam diri kita. Sebagaimana kalau kita sudah bisa menikahkan antara si Komojo dan Komorate, kita akan mencapai kesadaran Sang Gusti itu sendiri. Maka dengan seperti itu kita menjadi sel pembentuk jagat raya yang positif, bukan sel kanker. Jadi kalau sekarang ada sel kanker itu karena sel itu memberontak di dalam diri Anda. Sebagaimana tercermin dari Anda yang selalu memberontak dan mengeksploitasi alam. Ketika Anda menyimpan depresi dan stres terus menerus, itu dosa paling terkutuk. Karena Anda menghancurkan alam dengan radiasi energi yang Anda pendarakan itu. Maka nih disebut jamat edan, nah orang edan orang ketemuan. Tapi semakin orang keduman itu kamu merusak jagat dengan kamu mengoyak bahwa itu adalah milikmu. Hakmu orang kamu minta itu milik kita semua jagat raya ini. Dan angin itu yang milik kita, api yang milik kita, air yang milik kita. Terus kamu itu kan ilusi untuk klaim. Nah klaim itu berdiri di satu kutub. Akhirnya orang harus punya ini, punya itu, kikuku. Tidak ada my life, tapi adanya life, adanya hidup.
hidupku rano. Sekarang mulai dibuang rasa kukunya mulai dikurangi. Adanya life, hidup, enak ya urip itu sendiri. Nanti kita kembali kepada sistem keseimbangan bareng-bareng. Jadi ilmunya jadi ditularkan ya saya itu. Nah itulah yang membuat dorongan saya waktu itu ketika saya habis manekung di sewa mangkleng, saya berani untuk membabar kawruh itu di jejak media sosial. Karena bagi saya teknologi itu cermin dari komputasi canggih yang ada di dalam diri kita. Dan ini adalah salah satu tantu modern selain candi, keris, pohon, dan gunung, dan aksara. Tapi tantu modern adalah jejak digital. Kamu mau meninggalkan apa di jejak digital ini? Karena jejak digital ini kiblatnya adalah kita. Ini adalah momongan kita, hasil dari karya kita. Berarti ini anak kita. Kalau ini tidak ditinggalkan jejak artefak-artefak yang positif, ini membahayakan generasi penerus. Dan generasi penerus nanti hidungnya ya kamu, bibirnya ya kamu, telinga ya kamu, panggondo pangrosoknya ya kamu. Nah sekarang saya kok berbeda kan sambat kok leluhurnya apa ya? Itu kira-kira seperti itu. Jadi Kundalini itu adalah Tirta Sanjiwani, Tirta Kamandalu yang masih berada di bawah Atala Dipa. Maka kita rogoh, kita naikkan ke atas, akan membentuk diri kita ini menjadi positif. Sampai sini ada pertanyaan ya? Silahkan bertanya, jangan tunggu saja. Pulang nanti bingung. Jadi masih yang mungkin masih membawa keyakinan dari konsep agama tertentu. Apa kalau di sini sudah tak suruh menelanjangi semua, sudah tidak ada itu. Ada yang tanya? Kalau tidak akan saya lanjutkan. Ada yang bertanya? Lanjut Mbak. Lanjut dilongeng lagi. Yeah. Jadi selanjutnya perjalanan menuju kesadaran, menuju Tuhan, itu setiap tradisi agama itu memiliki perkembangannya masing-masing atau prosesinya masing-masing. Ya setiap keyakinan itu ada. Nah di Islam mungkin dimulai dari musyawarah, mu'arobah, muhasabah, muhakobah, muatabah, dan mukasyafah. Itu perjalanan kita. Dan di dalam tradisi Sanskrit itu disebut prayoga sandi, astanga yoga, dan itu membawa pengaruh. Itu juga jalan yoga itu sebenarnya. Yama, niyama, pranayama, pratihara, dhyana, dharana, dan samadhi. Itu juga perjalanan untuk berhijrah dari olah jeding rogo dulu, radaran fisik, eteri, terus astral, terus mental, baru spiritual, baru kosmik, nirvani. Jadi samadhi itu zaman dulu sudah pencapaian ya. Tapi karena itu membawa pengaruh kuat di Nusantara, samadhi itu dianggap sebagai laku. Padahal samadhi itu sudah benar-benar tataran hasil dari laku sebelumnya. Nah orang Jawa memiliki ciri khas yang mulai saya gali itu memiliki ciri khas dari hasil saya berguru itu memiliki ciri khas. Satu manekung, kedua jumeneng, ketiga maneges, itu paling gampang. Jadi manekung itu membedah energi yang terjebak tadi, kundalini. Makanya disebut bedahan kundalini. Nah kundalini sebenarnya bahasa Sanskerta. Nah kita punya sini namanya Tirta Kamandalu dan Tirta Sanjiwani, berada di Cupumane Astogino yang digambarkan dalam cerita apa? Begawan Ciptaning. Nah nanti kalau Anda bisa mempelajari wayang, leluhur itu mensastrakan perjalanan spiritual kita menjadi dongeng yang menarik. Dan itu dipahatkan di candi, di batik, ukiran rumah. Itu kecerdasan, bukan kepintaran ya. Kalau pinter ini pinter orang seringkali, kita ini udah jadi pinter doang intelektual. Tapi kecerdasan sekarang yang kita gali. Karena pikiran kita sekarang cuma diisi tentang fungsi intelektual, bukan fungsi kecerdasan. Nah kita terhubung dengan fungsi penciptaan yang cerdas, agar nanti kita bisa membangun peradaban dan membenahi alam kita lagi. Dan di sini surga itu nyata. Nah kemampuan leluhur itu bisa tantu tadi. Tantu itu proses menginisiasi, mentransfer, menginskripsi, dan mengkodifikasi energi dalam berbagai rupa dan bentuk sesuai manipulasi kebutuhannya. Tantu pertama menginisiasi di memori elemental jagat, memori subatomik.
memori sumsum, balung, semua di DNA Anda itu terkandung tulisan leluhur yang belum Anda bisa baca. Nanti kalau di situ masih tidak bisa ditantu di gunung, pohon, candi, maka ketika Anda ke sana seperti terhubung, channeling, memungkinkan. Karena itu memori. Memori yang terkecil apa? Bau badan itu memori. Kamu habis ketemu sama siapa? Kok wangi banget? Nah, setiap jejak memori itu ada. Memori niskala dan memori skala. Niskala itu yang getaran, tidak terlihat. Maka seringkali kita bisa mengalami dejavu, mimpi. Berarti ada di sumsum Anda itu ada aksesoris memori yang ditanam dulu mulai bangkit. Ketika Anda bersentuhan dengan saya, dengan orang sekeliling Anda, kesentuh saja bisa bergetar. Masa kok dimaini sampai aja loh ya? Karena itu bergetar memori yang ditantu di dalam sumsum, balung, getih, otot, daging, kulit, bulu, tujuh. Itu 7 lapis dalam diri kita. Dan itu mengandung medan aksara, medan tulisan. Maka kamu merinding dulu, itu eteriknya nyala. Nah, itulah sumber kecerdasan. Nah, untuk mencapai titik keseimbangan, mencapai titik kesejatian, Anda harus mengenal perangkat-perangkat canggih yang ada di dalam diri kita. Leluhur Jawa memiliki konsep anatomi, kinesiologi, dan fisiologinya sendiri. Yang pertama harus dikenali itu adalah 7 medan energi, cakra. Kalau dalam bahasa Jawa disebut koriwurantara. Saya pakai bahasa Sanskrit ya, yang lebih gampang itu namanya cakra. Nanti ada namanya 10 nadi wisesa, ida, pinggala, sumsuma, nanti akan saya ulas. Itu perangkat yang menghubungkan ketika energi sudah terbedah. Lalu nanti perangkat selanjutnya secara kinesiologi adalah desendriya, 10 indera yang bekerja atas diri kita. Nanti kita tulis.